Mengapa bangsa Viking muncul dalam sejarah Muslim Spanyol dan Portugal? Saat itu bangsa Viking di Swiss sangat tertarik karena Muslim di Spanyol dan di Portugal telah menguasai Atlantik dan Mediterania. Muslim membangun kapal-kapal angkut dan kapal perang yang sangat luar biasa. Islam di Spanyol dan Portugal sangat kaya dan membuat bangsa di Eropa Utara saat ini terpuruk dan kesulitan ekonomi, dan terbukti dalam sejarah ekonomi. Negara-negara saat ini seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Inggris, Jerman dan Belanda dalam keadaan sangat miskin. Karena Spanyol dan Portugal mengalihkan perhatian para pedagang dan tidak ada yang pergi ke wilayah Eropa Utara lagi. Para saudagar dan pedagang dari di Italia, Perancis dan lainnya, tidak lagi pergi ke wilayah Eropa Utara karena tidak akan mendapatkan keuntungan, mereka hanya mendapatkan kulit domba, rami, kayu. Jika ada pendatang dari negara lain ke Spanyol dan Portugal yang dibutuhkan hanyalah membayar jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang dipungut dalam bentuk biaya keuangan pada subjek non-muslim, dari sebuah negara yang diatur oleh hukum Islam secara berurutan untuk mendanai pengeluaran publik negara. Pedagang asing akan dilindungi oleh negara dan yang bisa melakukan transaksi mendapatkan emas dan perak, sutra, hasil bumi dan segala sesuatu dari berbagai penjuru dunia saat itu. Karena situasi kemiskinan saat itu, membuat bangsa Viking harus keluar, untuk pertama kalinya mereka menuju ke Lisbon, Portugal. Kota besar Muslim saat itu. Bangsa Viking kaget karena Lisbon tidak mempunyai pengamanan dari Atlantik, karena faktanya mereka tidak memiliki musuh di Atlantik. Mereka menyerang Lisbon, merampas harta, barang-barang, wanita dan anak-anak. Setelah Lisbon, kaum Viking menyerang kota Sheffield, di mana saat menjadi kota pelabuhan Muslim utama dan khalifah pada waktu itu bernama Abdul Rahman III. Serangan bangsa Viking terhadap Emirat Islam di Spanyol. Pada abad ke-9 Masehi, di Spanyol atau wilayah Al-Andalusia, telah lama berdiri kerajaan Muslim dinasti Umayyah II, Umayyad dinasti, yang dipimpin para emir Islam. Bani Umayyah II di Spanyol atau Andalusia di berbagai literatur disebutkan sebagai Bani Umayyah II, Umayyah dinasti, Kekhalifahan Bani Umayyah, Emirat Cordova, Umayyah Barat, Bani Umayyah II, Umayyah Khalifate II, Umayyah Andalusia, Umayyah Spanyol, Emirato de Cordoba. Pada zaman tersebut wilayah pemerintahan Islam di Spanyol adalah salah satu yang terkaya dengan dipimpin oleh pemerintahan emir Islam pada abad 9. Kemakmuran wilayah Islam di tanah Andalusia itulah yang mengundang bangsa Viking atau bangsa Northmen untuk menyerang dan berupaya mengambil harta di tempat tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Historians History of the World, bahwa wilayah Umayyad dinasti atau Emirat Cordoba merupakan yang termakmur di Eropa. Terutama ketika Emirat Cordoba, Bani Umayyah II, di Spanyol dipimpin oleh Emir Muhammad, penguasa kelima. Kemakmuran wilayah Islam di Andalusia itu yang mengundang bangsa Viking untuk menyerang dan mengambil alih banyak harta benda dari salah satu wilayah Muslim di Eropa tersebut. Serangan bangsa Viking pada masa pemerintahan Amir Abdurrahman II. Tercatat, sekitar tahun 842 Masehi, armada kapal Viking menyerang wilayah pesisir Algarve, Portugal. Saat itu, Portugal dan Spanyol merupakan wilayah Islam. Portugal dan Spanyol merupakan wilayah Islam di bawah pemerintahan dinasti Umayyah II. Kedatangan bangsa Viking yang menyerang partai Algarve membuat terjadinya pertempuran antara kapal-kapal bangsa Viking dan kapal kerajaan Islam di Spanyol tersebut. Pemerintahan emir Islam pun dibuat kalang kabut. Saat itu tentara Muslim disibukkan dengan pertempuran dengan bangsa Franka di Aragon dan Catalonia. Hampir di saat yang bersamaan ketika bangsa Viking Skandinavia datang menyerang, Emir Abdurrahman II selaku pemimpin tertinggi terlambat memerintahkan armada kapal perang Islam dari kota Valencia, Cartagena dan Cadiz. Hingga bangsa Viking sukses menjara banyak harta benda dan menghancurkan kota-kota di pesisir Algarve, Portugal. Ketika pihak Islam tengah berperang di utara Spanyol, maka terjadilah tragedi di wilayah pesisir Portugal. Akibat serangan bangsa Viking terhadap wilayah Islam, tidak sedikit kerugian yang ditanggung oleh pihak Islam. Infrastruktur, pemukiman orang-orang Islam di Algarve pesisir Portugal, dan harta benda milik orang Muslim dijarah oleh bangsa Viking. Bangsa Viking memang lebih senang untuk mendapatkan harta.
Karena itu di berbagai sumber mereka juga dikenal sebagai perompak Northmen, atau para perampok-perampok laut Skandinavia. Beberapa tahun berikutnya sekitar tahun 847 Masehi, perompak Northmen kembali menyerang kota Lisbon, tetapi kedatangan puluhan kapal mereka terdeteksi oleh pemimpin tertinggi pemerintahan Islam. Hingga dengan cepat Emir Abdurrahman mengerahkan armada kapal perang dari kota Cadiz, Cartagena dan Valencia. Armada kapal dikerahkan dan terjadilah pertempuran hebat dengan kapal-kapal milik bangsa Viking. Tidak seperti tahun sebelumnya, Abdurrahman II berhasil menghalau dan menghancurkan kapal bangsa Viking dalam pertempuran di perairan Samudera Atlantik dekat kota Lisbon. Dalam pertempuran tahun 847 Masehi pihak Islam mampu menghalau bangsa Viking dan tampaknya upaya bangsa Viking mampu digagalkan. Upaya dari para pelaut Northmen untuk menjarah harta benda pun mengalami kegagalan besar. Serangan bangsa Viking pada masa pemerintahan Emir Muhammad. Teror bangsa Viking tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya tahun 859 Masehi, kapal-kapal bangsa Viking melaju ke kota pelabuhan Cadiz untuk menyerang kembali pemerintahan Emir Islam. Emir Muhammad, penguasa kelima Emirat Cordoba, pada era pemerintahannya pemerintahan Islam di Spanyol mencapai puncak kemakmurannya. Situasi itu yang mengundang bangsa Viking Skandinavia untuk mengambil alih harta benda dari wilayah Muslim. Bangsa Viking menyerang kota pelabuhan Cadiz dan mendadak lumpuh. Kapal-kapal bangsa Viking melaju dengan cepatnya dan mengarungi sungai Guadalquivir. Melalui sungai tersebut mereka menyerang Sevilla. Kota Sevilla yang mayoritas dihuni orang Islam pun mendadak lumpuh dan terbakar hebat. Bangsa Viking juga banyak mengambil alih harta benda dari kota penting di belahan Spanyol selatan tersebut. Serangan bangsa Viking ke kota Cadiz dan Sevilla tahun 859. Emir Muhammad sedang disibukkan dengan berbagai pemberontakan dan serangan kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol, maka terjadilah tragedi di belahan selatan akibat serangan Viking. Akibatnya tahun 859 M. Kota-kota hancur dan terbakar layaknya kota Sevilla dan Cadiz. Para pelaut Skandinavia pun berpesta menjarah harta yang banyak sekali dan menghancurkan serta membakar kota Sevilla. Serangan bangsa Viking pada masa pemerintahan Emir Hakam II. Pada masa setelahnya, ketika Spanyol Andalusia dipimpin pemerintahan Khalifah Hakam II, sekitar tahun 965 Masehi bangsa Viking datang kembali dengan armada tempurnya. Dengan dipimpin oleh salah satu pemimpinnya bernama Genderet. Kedatangan bangsa Viking diketahui oleh pihak dinasti Umayyah II. Maka dengan cepat, Khalifah Hakam II segera mempersiapkan angkatan laut untuk menghadang kapal-kapal bangsa Viking. Di bawah pimpinan Panglima Besar Ghalib, pihak Islam berupaya untuk menangkal dan menghalau kapal-kapal bangsa Viking yang muncul di perairan Samudera Atlantik sebelah barat Portugal. Terjadilah pertempuran laut di perairan Samudera Atlantik sebelah barat Portugal. Pertempuran, saling serang dan kejar-mengejar kapal terus terjadi hingga kapal-kapal bangsa Viking banyak mengalami kerusakan. Kapal-kapal Viking terpaksa menyelamatkan diri ke perairan utara. Emir Hakam II, pemimpin Bani Umayyah II Spanyol terus memerintahkan kapal-kapal dari pihak Islam yang dipimpin Panglima Besar Ghalib untuk mengejar sisa-sisa kapal Viking yang melarikan diri ke perairan utara Spanyol. Pengejaran itu terus berlangsung hingga sampai ke perairan Teluk Biscay. Ketika pengejaran sampai ke Teluk Biscay, barulah kapal-kapal dari pihak Bani Umayyah berhenti melakukan pengejaran karena ada perintah dari pemimpin tertinggi, Emir Hakam II. Dalam pertempuran tersebut, kapal perang dari pihak Islam berhasil menghancurkan dan menghalau kapal bangsa Viking. Bangsa Northmen mengalami kerugian besar akibat pertempuran laut di perairan Samudera Atlantik tersebut. Panglima Besar Ghalib yang memimpin kapal-kapal perang kerajaan Islam itu sukses menuntaskan perintah dari atasannya, Khalifah Hakam II. Pertempuran yang terjadi antara bangsa Viking dan pemerintahan Emir Islam di Spanyol di perairan Atlantik dan Teluk Biscay pun dimenangkan dengan mutlak oleh kapal-kapal dari dinasti Umayyah II. Tidak seperti sebelumnya di mana bangsa Viking sukses menghancurkan kota-kota di selatan Spanyol dan merugikan pihak Bani Umayyah II. Bangsa Viking banyak menyerang wilayah Eropa. Pemerintahan Emir Islam di Spanyol hanyalah satu dari sekian banyak target perompak Northmen. Kerajaan Kristen di Eropa, layaknya kerajaan Visigoth, Asturias Leon, Franks Kingdom, Bizantium, dan sebagainya sering menjadi lahan serangan dan penjarahan bagi bangsa Viking. Contohnya bagaimana serangan Viking ke kerajaan Asturias Leon tahun 842 Masehi serta serangan Viking terhadap wilayah Inggris pada era Alfred the Great.
Dengan kekuatan armada tempurnya, Viking pun menyebarkan teror ke berbagai penjuru Eropa. Periodisasi waktu terjadinya serangan bangsa Viking. Daftar penguasa Bani Umayyah atau Umayyad Dinasti, Emirat Cordoba. 1. Abdurrahman I Ad-Dakhil. 2. Emir Hisham I bin Abdurrahman. 3. Emir Hakam I. 4. Abdurrahman II, serangan Viking tahun 842 M dan 847 M. 5. Emir Muhammad, serangan Viking tahun 859. 6. Emir Munzir. 7. Emir Abdullah. 8. Khalif Abdurrahman III. 9. Khalifah Hakam II, serangan Viking tahun 966 Masehi. 10. Khalif Hisham II Al-Muayyad. 11. Masa disintegrasi dan perpecahan, tahun 1010 sampai tahun 1031 M.